Om Swastiastu. Halo Sobat Spencer, telah dilaksanakan tes kemampuan akademik, yaitu TKA bagi siswa kelas 9, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Seririt. Kegiatan TKA ini dilaksanakan pada 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pada tanggal 6 sampai 7 April dan gelombang kedua pada tanggal 13 sampai 16 April. Sebelum TKA dimulai, siswa mendapatkan pengarahan serta penyampaian tata tertib agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berikut merupakan tata tertib sebelum TKA dimulai. Ketentuan umum. Yang pertama, peserta wajib hadir di ruang ujian paling lambat 30 menit sebelum TKA dimulai. Yang kedua, peserta harus mengenakan seragam sekolah yang rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta wajib membawa kartu peserta atau identitas diri. Yang keempat, peserta menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan. Sebelum ujian, nomor 5, peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain. Nomor 6, tas, buku, catatan, dan alat komunikasi seperti HP atau smartwatch harus diletakkan di tempat yang telah disediakan. Nomor 7, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh pengawas. Selama ujian, nomor 8, peserta harus membaca petunjuk soal dengan teliti sebelum mengerjakan. Nomor 9, peserta dilarang untuk bekerja sama, menyontek, ataupun memberikan jawaban kepada peserta lainnya. Nomor 10, peserta dilarang untuk menggunakan alat bantu yang tidak diizinkan. 11. Peserta harus menjaga ketenangan dan ketertiban saat TKA berlangsung. 12. Jika ada soal yang kurang jelas, peserta dapat bertanya kepada pengawas tanpa mengganggu peserta lain. 13. Peserta yang terlambat hanya diperbolehkan masuk dengan izin pengawas dan tidak mendapat tambahan waktu. Setelah ujian, nomor 14, peserta berhenti mengerjakan soal setelah waktu habis. Nomor 15, peserta wajib mengumpulkan ore-ore yang diberikan kepada pengawas. Nomor 16, peserta secara bersamaan meninggalkan ruangan dengan tertib. 1. Sanksi 17, peserta yang melanggar tata tertib akan diberikan teguran hingga pembatalan hasil ujian sesuai tingkat pelanggaran. Nah, sebenarnya seberapa siap sih kakak-kakak kelas 9 untuk menghadapi TKA? Yuk kita cari tahu bareng lewat beberapa pertanyaan. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Seririt terkait dengan pelaksanaan TKA tahun 2026. Sebelumnya, saya mempersilahkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunga Elestari. Baik, dengan Kak Bunga, bagaimana cara kakak mempersiapkan diri sebelum menghadapi ujian TKA tahun 2026 ini? Oke, jadi untuk TKA di tahun 2026 ini, karena tidak ada mengikuti les ataupun bimbel, jadi saya cukup belajar mandiri di rumah dan juga beberapa latihan soal dari media sosial misalnya seperti Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Baik, dalam sehari kakak menghabiskan berapa waktu untuk belajar? Oke, karena hanya belajar sendiri di rumah, mungkin hanya butuh waktu kisaran 10-15 menit sesuai dengan latihan soal yang saya pelajari. Baik Kak, berarti kakak lebih memilih untuk belajar mandiri di rumah daripada mengikuti bimbel atau les ya Kak? Sebenarnya sejujurnya pengen juga sih ikut bimbel atau les, tapi nggak dapat izin dari orang tua, jadi cukup belajar sendiri aja. Oke baik Kak, sebelumnya saya doakan kakak semoga berhasil dan semoga lulus ya Kak. Terima kasih. Baik semuanya, kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa yang sudah melaksanakan ujian TKA ini. Sebelumnya saya mempersilahkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semua, aku Dina, aku dari kelas 9G. Baik Kak, bagaimana sih perasaan kakak setelah melewati ujian TKA ini? Perasaan aku benar-benar lega banget karena jujur aja yang pertama, di hari pertama itu ada tes numerasi. Jadi setelah aku belajar 1 minggu full, benar-benar dari pagi sampai sore, itu akhirnya sekarang lega karena udah selesai tes numerasi. Jadinya nggak mimpi buruk selama seminggu lagi. Oh, kakaknya ada mimpi buruk nih. Kakak ada kendala nggak selama belajar ataupun saat ujiannya berlangsung? Jika ada, bagaimana sih cara kakak mengatasi hal tersebut?
Oke, jadi aku ada kendala pada saat belajar TKA. Jadi seharusnya kita kan punya waktu libur 2 minggu, lalu kita libur sekolah. Nah, tapi aku di 2 minggu itu benar-benar nggak belajar. Jadi aku pakai waktu 2 minggu itu untuk santai-santai. Jadinya aku cuma punya waktu selama hamin 1 minggu TKA. Nah, ditambah lagi TKA aku itu gelombang 1 sesi pertama. Terus solusi aku untuk dari 2 minggu waktu sia-sia ini adalah aku 1 minggu benar-benar belajar full dari pagi sampai sore. Itu pemantapan soal, baca-baca materi, dan lihat-lihat latihan soal di TikTok ataupun YouTube. Oke kak, kakak ada saran nggak atau tips deh buat teman-teman yang akan melaksanakan TKA tahun ini? Tips dari aku buat teman-teman yang bakalan TKA tahun ini atau setelah kita yang gelombang 1 mau melaksanakan TKA, itu please kalian belajar, matengin persiapan kalian, belajar semuanya karena semua materi itu benar-benar unpredictable dan susah-susah banget. Oke, keren banget ya Kak Dina bisa melewati ujian ini. Oke, segitu aja mungkin yang bisa kita wawancarai dari Kak Dina. Terima kasih. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Arnanda. Sebelumnya saya mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Nyoman Arnanda Triaksama dan sekarang saya sini sebagai wakil kesiswaan. Baik, kali ini saya akan mewawancarai beberapa hal terkait pelaksanaan TKA di SMP Negeri 1 Seririt. Yang pertama, apa saja hal yang sudah Bapak lakukan untuk memastikan bahwa siswa-siswi SMP Negeri 1 Seririt siap dalam mengikuti TKA tahun 2026 ini? Baik, terima kasih. Mengenai apa saja yang sudah dipersiapkan, terutama kesiapan dari siswa, yang pertama memastikan siswa itu dulu untuk siap secara mental, baik itu kedisiplinan, kemudian tata tertib yang sudah dipatuhi, terutama masalah rambut, terutama yang putra. Kemarin kesepakatan kami ketika siswa melanggar peraturan, kami akan sidak di tempat, kemudian mereka akan menyesuaikan dengan tata tertib peraturan sekolah yang sudah dilakukan. Baik Pak, selama pelaksanaan TKA di SMP Negeri 1 Seririt ini, bagaimana sikap dan perilaku siswa di sini Pak? Baik, selama kegiatan kemarin di TKA, terutama yang di sesi 1, siswa dalam mengikuti kegiatan TKA ini sangat disiplin, sangat mematuhi kegiatan mulai dari datang pertama, kesiapan awal mereka, kesiapan secara mental, kedisiplinan, waktu, dan pengerjaan juga di kegiatan di lab juga sangat lancar sehingga kegiatan yang kita rencanakan bersama dengan pihak sekolah menjadi lancar. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Oming selaku Ketua Panitia Persiapan TKA di SMP Negeri 1 Seririt. Sebelumnya saya mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama Ibu Komang Tripratnya Utama Giri. Ibu di sini mengajar sebagai guru informatika. Untuk tahun ini Ibu dipercaya menjadi Ketua Panitia TKA tahun 2026. Baik Ibu Oming, saat ini saya akan mewawancarai beberapa hal. Yang pertama itu, bagaimana strategi sekolah dalam mengatur jadwal, sarana dan prasarana agar persiapan TKA ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk strateginya, dari waktu kurikulum mengatur jadwal kelas 9 dibagi menjadi 11 kelompok. Nah, di TKA ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu simulasi, yang kedua gladi, dan yang ketiga pelaksanaan. Untuk jadwal pelaksanaan TKA ini langsung diatur dari kabupaten. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seririt. Sebelumnya saya mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama Ibu Desa Putu Widiani, Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seririt. Baik Ibu, saat ini saya akan mewawancarai beberapa hal terkait pelaksanaan TKA di SMP Negeri 1 Seririt. Yang pertama, bagaimana cara sekolah memastikan bahwa siswa-siswi SMP Negeri 1 Seririt memahami format, tata cara pengisian, dan juga materi TKA. Oke, baik. Bagaimana cara murid untuk mengetahui hal itu? Yang pertama, pastilah kita memberikan sosialisasi kepada murid sebelum jauh-jauh hari sebelum TKA, apa itu TKA, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya, kapan, terus persiapan apa, dan materi apa nanti yang akan diberikan. Itu yang pertama. Di sini Bapak Ibu guru
Itu yang mempunyai tugas yang mengkoordinir TKA ini adalah Ibu Wakasek Kurikulum, yaitu Ibu Partini. Nanti beliau yang memberikan jadwal terkait dengan kapan itu kita memberikan sosialisasi, kemudian penjadwalan materi apa yang akan diberikan ke siswa agar mereka siap untuk mengikuti TKA. Tapi sebelum ke pelaksanaan TKA, anak-anak di sini mendapatkan gladi TKA dulu. Itu pelaksanaannya kurang lebih seminggu. Kita sudah melaksanakan dan anak-anak sudah melaksanakan dengan baik. Di sana mereka di gladi itulah mereka diberikan bagaimana sebelum di hari H, bagaimana realnya. Itu di gladi itu sudah diberikan bagaimana petunjuk dalam pelaksanaan TKA. Baik itu anak-anak harus seperti apa, kemudian materinya seperti apa. Jadi anak-anak sudah bisa mempersiapkan diri. Sebelum pelaksanaan TKA, mereka sudah mendapatkan gladi TKA terlebih dahulu. Baik Ibu, selanjutnya apakah TKA dan ANBK itu sama? Jika berbeda, apa saja perbedaannya Bu? Oke, dari istilahnya aja udah berbeda ya. Kalau ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sedangkan kalau TKA, apa itu TKA? Tes kemampuan akademik Bu. Oke, tes kemampuan akademik. Di sini kalau dulu ANBK tahun lalu ya, anak-anak mendapatkan ANBK itu tidak secara holistik. Artinya anak-anak cuma diambil sampel saja. Tidak semua siswa kelas 9 yang mengikuti ANBK, cuma beberapa yang dulu mungkin sekitar 40 sampai 80 siswa. Tapi kalau TKA itu memang sih wacana di pemerintah itu nggak wajib. Tapi bagi kita sekolah SMP Negeri 1 Seri itu mewajibkan seluruh anak kelas 9 untuk mengikuti TKA. Ini berfungsi sekali, bermanfaat sekali. Yang pertama, nanti anak-anak yang sudah mengikuti TKA, tes kemampuan akademik, akan mendapatkan sertifikat TKA. Tapi sertifikat itu yang digunakan sebagai mereka mencari atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kita SMP pastilah ke SMA ya. Nanti anak-anak yang kepingin sekolah di luar jalur zona atau domisili bisa menggunakan nilai TKA ini sebagai nilai prestasi mereka. Karena kenapa? Karena sekarang nilai TKA digunakan sebagai nilai prestasi bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolahnya ke SMA, khusus yang SMP ke SMA. Gitu. Jadi nilai TKA ini sangat penting sekali bagi anak-anak. Karena dulu mungkin istilahnya ujian nasional, sekarang istilahnya tes kemampuan akademik, dan sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak bagaimana mereka bisa menggunakan TKA ini atau mengikuti TKA ini dengan sebaik-baiknya, itu tadi agar mereka bisa melanjutkan sekolah yang mereka inginkan dengan menggunakan jalur prestasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga atas ilmunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Baik pemirsa, sekian saja wawancara pada hari ini. Terima kasih.